Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryama wa ruhum min. Ahlan wa sahlan wa marhaban Pak Jepri, monggo. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif. Sehat. Alhamdulillah, sehat. Sehat, alhamdulillah. Wa karim wa syarif wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis ilmu, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Dit Bekang Cibarusah Asri, tanpa kecuali yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia, baginda tercinta, paduka alam, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan segala perintah beliau, menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semua yang hadir, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di hari kiamat oleh Allah bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para aulia illah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, dengan petunjuk dari Allah, dan dengan ridhonya Allah, juga dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Hari ini hari yang ke-25 ya, di bulan Rajab tahun 1446 Hijriah, juga bertepatan dengan hari yang ke-25 pula di bulan Januari tahun 2025. Alhamdulillah kita dapat kembali bersilaturahim, bermuajahah, duduk berkumpul bersama-sama
di majlis ilmu yang mulia ini, di mushola Nurul Hidayah yang kita cintai ini, semata-mata kita niat ibadah, niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Di samping juga kita niat silaturahim, niat i'tikaf, niat memakmurkan majlis ilmu, memakmurkan mushola atau masjid, juga niat mensyiarkan ajaran Islam, mengagungkan ajaran Islam, mempertahankan ajaran Islam, dan niat-niat baik yang lainnya yang kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing. Dan taklim kita hari ini adalah merupakan taklim pertemuan yang ke-619 atau yang ke-619. Mari kita awali taklim kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Kitab, dengan pembacaan sholawat atas Nabi, dan dengan pembacaan zikir jalalah yang pahalanya dari bacaan-bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, guru-guru kita, juga untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita. Dan kita doakan semoga dengan barokah Fatihah dan sholawat yang akan kita baca, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang mencari ilmu agama di pondok pesantren atau di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, atau yang sedang kuliah dan ataupun yang sedang bekerja, kita doakan semoga mereka semuanya oleh Allah selalu disehatkan zahir batinnya, jasmani rohaninya, dijauhkan dari berbagai macam penyakit dan dari berbagai macam keburukan, dikuatkan imannya, dibaguskan akhlaknya, dijadikan orang-orang yang soleh, solehah, yang istiqomah beribadah kepada Allah, dan semoga mereka menjadi manusia-manusia yang bermanfaat untuk agama dan untuk bangsa. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badari ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah.
ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم بارك لنا برجب وشعبنا اللهم بارك لنا برجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو بشأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من جوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Selain berzikir kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, dalam situasi kondisi apapun, sendirian atau banyak orang, juga selain memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, selain memperbanyak sedekah, dan selain memperbanyak amal kebaikan, amal soleh dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah atau taqarruban ala Allah, juga adalah amaliyah yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah sehingga diri kita lebih dekat lagi kepada Allah.
dan bahkan kita bisa merasakan kedekatan kita kepada Allah, bisa merasakan kehadiran Allah sangat amat dekat di dalam kehidupan kita, sehingga kita selalu merasa dilihat oleh Allah, selalu merasa dipantau oleh Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu merasa dimonitor oleh Allah. Kapanpun, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Nah, apabila kita sudah bisa merasakan seperti ini, itu tandanya kita sedang dekat kepada Allah. Kalau umpama sebaliknya kalau umpama kita belum merasakan seperti ini, itu menunjukkan bahwa kita masih jauh dari Allah. Sebenarnya Allah itu dekat kepada kita, bahkan lebih dekat penglihatan kita dengan mata kita, lebih dekat suara kita dengan lisan kita, lebih dekat dengan urat nadi kita, lebih dekat kata hati kita dengan hati kita. Cuma kadang-kadang manusia itu sendiri yang suka menjauhkan diri dari Allah dengan melalaikan perintah-perintahnya, meninggalkan perintah-perintahnya, bahkan dengan berbuat dosa. Bahkan ketika berbuat dosa tidak merasa berbuat dosa. Ini Allah sangat benci. Para jamaah, nah selain yang sudah disebutkan tadi dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah supaya lebih dekat lagi, dan dalam rangka untuk meraih kecintaan Allah, sehingga Allah dekat kepada kita dan mencintai kita. Di antaranya amaliyahnya adalah bikasrotin nawafil, dengan memperbanyak melakukan sholat sunnah. Sholat yang paling afdal sholat ba'dal faridoh, sholatul lail. Sholat yang paling afdal, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai Allah setelah menjalankan kewajiban sholat fardu 5 waktu adalah sholatul lail, sholat malam, yakni sholat sunnah yang dilakukan di malam hari, terhitung dari mulai 1/2 malam sampai kira-kira setengah jam menjelang subuh. Terutama sholat tahajud sebagai ibadah tambahan kita kepada Allah. Jadi sholatul lail, sholat malam itu adalah da'bus sholihin, kebiasaannya orang-orang yang soleh di zaman dahulu. Sholat malam itu, qiyamul lail itu, mendekatkan diri kepada Allah di malam hari dengan melakukan berbagai macam amalan sunnah, adalah kesukaannya orang-orang yang soleh di zaman dahulu. Hidangan mereka di malam hari adalah qiyamul lail, menghidupkan malam hari dengan melakukan berbagai macam ibadah-ibadah sunnah, terutama sholat sunnah, diantaranya tahajud. Nah, memperbanyak sholat sunnah itu pun termasuk amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Bahkan Allah akan mencintai kita, walaupun umpama kita tidak merasa dicintai oleh Allah, tapi Allah mencintai kita. Ciri-cirinya Allah mencintai kita oleh Allah selalu diposisikan di tempat yang baik, di pengajian, di majelis ilmu, di majelis zikir, berkumpul dengan para ulama, dengan orang-orang soleh. Itu salah satu di antara ciri-cirinya Allah mencintai kita, adalah Allah memposisikan diri kita, menempatkan diri kita di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang Allah ridhoi, di tempat-tempat yang apabila kita berada di situ, Allah akan memeluk kita dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Allah akan mengampuni kita.
Termasuk saat ini. Ini tandanya Allah mencintai kita. Kalau Allah tidak mencintai kita, ente mau kemana kek, mau ke timur kek, ke barat kek, terserah ente mau ke neraka kek, mau ke jurang kek, bodo amat. Mau gua pikirin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita merasa enggak merasa kita sedang berada dalam bimbingan Allah. Sedang berada dalam rahmatnya Allah, sedang berada dalam petunjuknya Allah, berada dalam ridhonya Allah. Waalaikumsalam. Mangga Pak Eran masuk. Nah, depan nih. Depan dekat Pak Jepri tuh. Teman akrab. Iya, teman seperjuangan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sholat tahajud, juga terutama sholat rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengikuti atau yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Yang jumlahnya sebanyak 22 rakaat. Yang 22 rakaat ini terbagi 2. Ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Ada yang dikerjakannya sebelum kita mengerjakan sholat fardu, dan ada yang dilakukannya setelah kita selesai mengerjakan sholat fardu, namanya ba'diyah. Dan hukumnya pun ada 2, ada yang hukumnya sunnah muakkad dan ada yang hukumnya sunnah ghair muakkad. Yang hukumnya sunnah muakkad maksudnya adalah kesunahannya sangat dikokohkan di dalam ajaran agama Islam, sangat dianjurkan untuk dilakukan, bahkan walaupun sunnah tapi pahalanya hampir nyaris mendekati pahala ibadah wajib. Itu yang sunnah muakkad. Yang sunnah muakkad jumlahnya 10 rakaat. Pertama 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Jumlah 10 rakaat. Keterangannya ada dalam kitab Fathul Qorib. Sisanya yang 12 rakaat itu hukumnya sunnah ghair muakkad. Walaupun hukumnya sunnah ghair muakkad, kesunahannya tidak begitu dikokohkan, namun kalau dikerjakan itu akan menambah pahala ibadah kita dan akan menyempurnakan sholat fardu kita. Yang 12 rakaat, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Jumlah 12. 12 tambah 10, 22. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyaknya sholat-sholat sunnah dalam rangka untuk kita approach to God, dalam rangka untuk taqarruban Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, di antaranya adalah sholat awwabin dan sholat lihibjil iman. Sholat awwabin ini dilaksanakannya pada waktul mubarakah, waktul fadilah, waktul karimah. Dilakukannya pada waktu yang diberkahi oleh Allah, waktu yang fadilah, utama, waktu yang mulia. Kapan itu? Setelah selesai sholat maghrib sampai isya. Waktu antara maghrib dan isya itu waktul mubarakah, waktul fadilah, waktul karimah, waktu yang diberkahi, waktu yang penuh dengan keutamaan, waktu yang mulia. Waktu-waktu itu dimanfaatkan, benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Kalau umpama tidak ada aktivitas lain, tidak ada pengajian rutin, tidak ada taklim rutin, manfaatkan untuk sholat awwabin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda,
Man shalla bainal maghribi wal isya'i isrina rakaatan banallahu lahu baitan fil jannah. Kata Rasulullah, man, barang siapa sholat yang melakukan sholat sunnah bainal maghribi, di antara waktu maghrib. Maksudnya setelah selesai melaksanakan sholat pada maghrib. Wal isya, dan isya. Maksudnya sebelum masuk waktu isya. Nah, waktu di antara maghrib dan isya itu waktu mubarakah, waktu yang diberkahi. Manfaatkan itu. Kalau tidak ada taklim rutin, manfaatkan untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Memperbanyak sholat sunnah. Di antaranya sholat awabin. Barang siapa yang melakukan sholat awabin di antara maghrib dan isya, isrina rakaatan, sebanyak 20 rakaat dengan 10 kali salam, dengan niat usolli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Demikian seterusnya sampai selesai 20 rakaat. Apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fil jannah. Bana, maka akan membangunkan. Sopo Allahu, Gusti Allah. Lahu, baginya, bagi orang yang sholat awabin. Baitan, sebuah rumah mewah, gedung mewah, istana megah, fil jannah, di dalam sorga. Nah, apabila hal ini kita istiqomahkan, maka kita di sorga sudah punya gedung yang mewah, terbuat dari emas, dari yakut, dari mutiara, dari jabarjad, dari jamrud, dari marjan. Rumah mewah itu sudah menunggu kita, asalkan amalan ini diistiqomahkan. Nah, jadi sholat awabin ini dilaksanakan setelah kita selesai melaksanakan ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian kita berdiri lagi untuk melaksanakan sholat sunnah awabin 20 rakaat dengan 10 kali salam. Pada setiap rakaat, di rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, di rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Sholat awabin ini yang paling utama dilakukan sebanyak 20 rakaat. Walaupun boleh ukuran minimal 2 rakaat saja. Mungkin 20 rakaat bukan level kita. Kita mah levelnya level ngopi jeung ngerokok. Teu arari sholat awabin 20 rakaat ning ngopi ngarokok bari ngawangkong. Tah eta level kita. Ya minimal 2 rakaat lah. Boleh melaksanakan sholat awabin 2 rakaat, atau boleh 4 rakaat, atau boleh 6 rakaat, dan yang paling utama 20 rakaat dengan 10 kali salam. Nah, apabila kita melakukannya hanya 2 rakaat saja, lakukan sholat awabin 2 rakaat setelah kita selesai melakukan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat. Jadi beres sholat maghrib nih, beres wiridan, beres berzikir, beres berdoa, udah jangan ngomong apa-apa, jangan bercakap apapun, langsung ba'diyah maghrib 2 rakaat. Beres ba'diyah maghrib 2 rakaat, berdiri lagi, langsung sholat awabin 2 rakaat. Beres sholat awabin 2 rakaat, jangan ngomong apa-apa. Ada yang manggil juga pura-pura budeg we heula. Langsung sholat lihibjil iman 2 rakaat. Minimal paling tidak sekurang-kurangnya kita berusaha untuk melaksanakan sholat sunnah di waktu mubarakah, yakni waktu antara maghrib dan isya, minimal dapat 6 rakaat. 6 rakaat itu rinciannya adalah 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat awabin, dan 2 rakaat lihibjil iman. Sholat lihibjil iman itu sholat untuk memelihara iman, menjaga iman, supaya iman kita dijaga oleh Allah sampai terbawa mati, tidak rusak, utuh.
Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'dal maghribi sitta raka'atin la yupassilu bainahunna bikalamin adalna lahu ibadatasna asrota sanatan. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau nggak dikerjakan sayang banget. Kalau memang ada waktu gitu, kecuali kalau kita ada kegiatan taklim setelah maghrib, nggak bisa itu, paling bisa pada maghrib doang. Maka nggak apa-apa yang lain, yang tadi tinggalkan dulu, taklim dulu, karena taklim hukumnya wajib, sedangkan yang tadi dahulukan, utamakan yang wajib. Takdimul aham minal muhim, mendahulukan, mengutamakan yang terpenting dari yang penting. Kalaupun awabin kita anggap penting, kalaupun hifdzul iman kita anggap penting, tapi taklim jauh lebih penting karena hukumnya wajib. Nih menurut bapak-bapak, lebih penting pakai celana, lebih penting pakai baju? Ayo, celana. Tapi bapak-bapak biasanya di rumah pakai baju dulu, celana baru celana. Nah, kata kaidah usul fikih, takdimul aham minal muhim, dahulukan yang terpenting dari yang penting. Pakai baju penting, pakai celana penting, tapi ada yang lebih penting, pakai celana. Kalau kita pakai celana enggak pakai baju masih aman. Tapi sebaliknya pakai baju enggak pakai celana ke pasar, dibilang orang gila. Dahulukan pakai celana dulu. Jangan sampai kita di kamar mendahulukan pakai baju. Celananya belakangan. Belum selesai pakai baju, belum ngancingin baju, belum selesai, tiba-tiba di luar dugaan terjadi gempa dahsyat. Wah, kita kaget, spontan lari keluar. Tah, kamana eta si Abdul Gopak ulad alet. Oh. Tapi kalau kita mendahulukan pakai celana, lari keluar ada gempa, aman. Walaupun belum pakai baju. Nah, ini harus dipakai ini kaidah usul fikih. Taqdimul aham minal muhim, mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Ini kadang-kadang kita dihadapkan dalam dua persoalan, kita bingung harus mana dulu nih. Dalam kehidupan kita dihadapkan dalam dua persoalan yang menurut kita dua-duanya penting. Maka kita cari mana yang lebih terpenting dari kedua perkara tersebut. Nah, itu yang didahulukan. Kita pakai kaidah usul fikih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penting rokok, penting korek. Kalau kata saya penting dua-duanya. Ada rokok nggak ada korek nggak bisa diisep. Ada korek nggak ada rokok nggak bisa ngerokok. Ya penting rokok lah. Korek mah gampang, tinggal minjem ya. Kalau rokok kan minjem nggak boleh. Malu maksudnya. Rokok aja minjem katanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagi yang ada waktu setelah maghrib nggak kemana-mana, nggak taklim, nggak ada acara, manfaatkan itu waktu mubarakah. Pertama, minimal lakukan sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat, itu hukumnya sunnah muakkad. Kemudian lakukan sholat awabin 2 rakaat, udah 4 tuh. Kemudian lakukan sholat sunnah lihifdzil iman 2 rakaat. Man sholla ba'dal maghribi sitta raka'atin, kata Nabi. Barang siapa selesai melaksanakan sholat maghrib dan ba'diyah maghribnya, kemudian dia barang siapa yang selesai melaksanakan sholat fardu maghrib, kemudian dia melaksanakan sholat sebanyak 6 rakaat. Misal ba'diyah maghrib 2 rakaat, awabin 2 rakaat, lihifdzil iman 2 rakaat. Nah, la yufasilu bainahunna bikalamin. Ia tidak menyelingi dengan bercakap-cakap, dengan ngomong, dengan ngobrol di antara 6 rakaat tersebut. Jadi tidak terseling dengan obrolan. Nah, jadi dilakukan secara mutawaliyat, secara sambung menyambung, enggak diseling dengan obrolan. Apa kata Nabi? Adalna lahu ibadatasnai asrota sanatan. Maka ia telah melakukan ibadah yang membandingi pahala ibadah 12 tahun. Masya Allah.
Artinya kalau setiap selesai maghrib sebelum masuk waktu isya kita istiqomah melakukan sholat sunnah 6 rakaat, badiah maghrib 2 rakaat, awabin 2 rakaat, lihibjil iman 2 rakaat. Kalau ini kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang hidup, diistiqomahkan, maka artinya kita akan mendapatkan pahala yang sebanding dengan pahala ibadah selama 12 tahun. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Baik, para jamaah, tadi tata cara sholat awabin sudah dijelaskan. Niat usolli sunnatal awabin rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Rakaat pertama setelah Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah Al-Ikhlas. Kemudian berdiri lagi untuk sholat sunnah lihibjil iman. Sholat sunnah untuk memelihara iman, menjaga iman supaya tidak rusak, supaya iman kita dijaga oleh Allah, supaya iman kita sempurna dan utuh sampai terbawa mati, sehingga meninggal dunia husnul khotimah. Niatnya usolli sunnata lihibjil iman rakaataini mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Kalau umpama enggak pakai mustaqbil qiblati enggak apa-apa, itu sunnah. Yang penting badannya menghadap kiblat, daripada mengucapkan mustaqbil qiblati tapi badannya enggak menghadap kiblat, itu enggak sah, enggak jadi. Karena mengucapkan mustaqbil qiblati dalam niat itu hukumnya sunnah, status hukum sunnah. Nah, usolli sunnata lihibjil iman rakaataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Rakaat pertama dan rakaat kedua bacaannya sama. Fatihah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Saya ulangi. Rakaat ke-1 dan kedua bacaannya sama. Fatihah Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Beres sholat minimal istighfar 3 kali. Setelah istighfar kita berdoa, mengangkatkan kedua telapak tangan hajwa mangkibai sejajar dengan kedua bahu. Yang sejajar itu ini pangkal telapak tangannya sejajar. Bukan ininya, bukan ujung jarinya, bukan begini. Tapi pangkal telapak tangannya sejajar. Jajar. Jangan terlalu tinggi. Keren banget tinggi. Kayak imam di Penogoro. Atau jangan begini, malas banget. Ini kurang adab sama Allah. Kita minta sama manusia aja sampai begini sama Allah sampai begini. Malas banget. Kurang adab ini. Nanti Allah juga malas ngasihnya nanti, mengijabahnya. Banyak begini, banyak orang begini. Iya, itu malas itu, malas. Lah, sama manusia aja kita sampai begini. Minta adab, minta please tolong aku. Sama Allah sampai begini, udah gitu aminnya sambil nguak, sambil ngelay. Masih untung nggak dicekek malaikat ya gitu. Masih untung nggak dicekek malaikat juga. Malas, angkat dong. Ini kita lagi minta sama Allah sungguh-sungguh, angkat. Mau begini boleh, mau dirapatkan juga boleh. Itu kalau saya begini, kalau Habib Umar begini. Yang penting telapak tangannya dibuka, jangan begini. Nah, mau dirapatkan boleh, mau dibuka juga boleh. Yang penting sejajar dengan kedua bahu. Baik para jamaah, itu sunnah. Sunnah berdoa itu mengangkatkan kedua telapak tangan hajwa mangkibai sejajar dengan kedua bahu. Itu ada di Fathul Mu'in. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, baca doanya. Doa setelah kita selesai melaksanakan sholat sunnah lihibjil iman. Doa harus dibuka dengan salawat, ditutup dengan salawat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Itu udah dibuka dengan basmalah dan hamdalah. Baru sholawat. Sholawatnya terserah sholat apa aja. Yang penting ada sholawat di awal. Misalnya sholawatnya yang singkat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baru baca doa sholat sunnah lihibjil iman. Allahumma inni astaudi'uka imani
fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ulangi baca 3 kali. Setelah dibaca 3 kali, tutup dengan salawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Beres. Nah, supaya berdoanya mantap, kita harus tahu artinya. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astaudiuka, menyerahkan kepadamu ya Allah, menitipkan kepadamu ya Allah imanku. Jadi kita serahkan, kita titipkan iman kita kepada Allah. Biar Allah nanti yang jaga iman kita. Tidak ada tempat untuk menitipkan sesuatu melainkan hanya kepada Allah. Allah lah sebaik-baik untuk kita berserah diri. Allah lah sebaik-baik untuk kita menyerahkan sesuatu hanya kepada Allah. Karena Allah Maha Kuasa. Titipkan iman kita, titipkan jiwa raga kita, titipkan istri anak kita, titipkan keluarga kita, titipkan harta kita hanya kepada Allah. Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati, di dalam hidupku, wa inda mamati, dan ketika matiku, ketika sakaratul maut. Kita sudah menitipkan iman kita sama Allah biar dijaga, biar ke bawah mati. Wa ba'da mamati, dan sesudah wafatku, iman terbawa sampai ke akhirat. Wa ba'da mamati fahfadhu alayya, ya Allah, peliharalah iman itu untukku, jagalah iman itu untukku sampai terbawa mati. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu doa yang dibaca setelah kita selesai melaksanakan salat sunnah lihifdzil iman. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Yuk kita baca bareng-bareng 3 kali, mudah-mudahan hafal. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nun Gusti ini saknya nyana ari abdi astaudiuka eta masrahkeun abdi ka Gusti, nitip abdi ka Gusti imani iman abdi pi hayati dina nalika hirup abdi wa inda mamati jeung dina nalika sakaratul maut wa ba'da mamati jeung dina nalika saatos maut. Fahfadhu alayya, mugi eta iman diraksa pikeun abdi duwi ka candak maut. Innaka ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang menjaga, yang mampu menjaga iman kita. Banyak manusia mengaku beriman, tapi sebenarnya menurut Allah imannya sudah rusak, imannya sudah keropos. Dengan banyak meninggalkan sholat, iman bisa rusak. Dengan banyak berbuat zalim, iman bisa lenyap. Dengan melakukan perbuatan zina, iman bisa melayang. Dengan mencuri, iman bisa hilang. Apalagi koruptor, korupsi, udah nggak ada imannya. Insya Allah. Tapi mereka nggak sadar. Padahal itu imannya sudah rusak. Bahkan imannya melayang karena perbuatan dosa yang dilakukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa bilang meninggalkan sholat fardu nggak dosa? Dosa paling besar. Bahkan dosa ini lebih besar daripada dosa 1000 kali zina adalah dosa meninggalkan sholat fardu 5 waktu. Masya Allah. Tapi kebanyakan orang nggak paham, dianggapnya biasa-biasa saja. Saya nggak sholat juga, harta saya banyak. Awas, hati-hati, ente lagi di istidroj sama Allah, disungkun. Biar ente nanti lama di nerakanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya, kita baca doa yang tadi. Bacanya dinajomkan. Biasanya kalau dinajomkan cepat hafal. Najomnya begini nih. Perhatikan najomnya, lagamnya. Mudah-mudahan bisa diikutin nanti. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Ini bisa dipakai dipakai puji-pujian sebelum maghrib. Kita artikan, ya Allah, ya Tuhanku, ku serahkan padamu keimananku di dalam hidupku, dan ketika wafatku dan sesudah wafatku, jagalah keimananku. Jadi, jagalah iman itu untuk diriku. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Kira-kira bisa nggak? Bareng-bareng nih. Ayo, dinajomkan. Yuk kita bareng-bareng. Are you ready together? Yuk. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Tuhanku, ku titipkan imanku. Ya Allah, ya Tuhanku, ku serahkan padamu keimananku di dalam hidupku, dan ketika wafatku dan sesudah wafatku, jagalah iman itu untuk diriku. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yuk terakhir sekali lagi. Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati fi hayati wa inda mamati
ummati bahbazu alayya innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kesimpulannya, kalau ada waktu senggang, waktu luang, tidak ada aktivitas apapun, tidak ada kegiatan apapun, setelah kita selesai sholat maghrib, jangan dulu pulang. Udah itikaf di masjid, nunggu sampai datang waktu Nah, waktu antara maghrib dan isya itu waktu mubarakah, waktu yang diberkahi, waktu fadilah, waktu karimah, waktu mulia. Manfaatkan, minimal paling tidak kita lakukan sholat 6 rakaat. Karena dengan melakukan sholat 6 rakaat di antara maghrib dan isya, itu sebanding dengan pahala ibadah 12 tahun berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita lakukan ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian awabin 2 rakaat, kemudian lihibjil iman 2 rakaat. Setelah itu kita baca Quran bersolawat sampai datang waktu isya, berzikir apa saja. Jangan ngobrol, ini ngobrol di masjid tentang dunia, ngobrol ngaku goreng batur, menggibah orang lain di masjid. Aduh, percuma tuh ibadah hari gitu mah. Hartina. Lihat keterangan hadis dalam kitab Tanqul Qaul. Man takallama bi kalami dunya fil masjid ahbatallahu lahu arba'ina sanatan. Barang siapa yang bercakap-cakap, barang siapa yang ngobrol di masjid dengan obrolan dunia, bukan obrolan akhirat, bukan obrolan ilmu, bukan obrolan dunia, bukan obrolan agama, tapi obrolan dunia, obrolan yang tidak bermanfaat, maka ahbatallahu lahu arba'ina sanatan. Maka orang tersebut amal ibadahnya selama 40 tahun dihapus oleh Allah, didelet, hilang semuanya. Gara-gara di masjid kalau mau ngobrol tentang ilmu, mujakarah, tentang hukum agama, tentang nasihat supaya orang jadi sadar. Yang ngobrol di masjid tentang janda. Itu janda yang kemarin suaminya meninggal, udah nikah lagi belum nih? Emangnya kenapa? Saya ada rencana mau ngelamar. Jangan di masjid. Masya Allah. Manfaatkan waktu dari maghrib ke isya. Manfaatkan. Ya kalau mau awabin 20 rakaat. Kalau umpama awabinnya 20 rakaat, itu 20 rakaat itu selain ba'diyah maghrib dan selain lihibjil iman. Awabinnya 20 rakaat. Gitu. Ba'diyah maghribnya 2 rakaat, lihibjil imannya 2 rakaat, tambah awabin 20 rakaat berarti 24 rakaat. Masya Allah. Barang siapa yang melaksanakan salat sunnah 20 rakaat di antara maghrib dan isya semata-mata karena Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah mewah di dalam surga. Masya Allah. Tapi kalau ada taklim ya taklim aja, kita cukup ba'diyah maghrib. Karena kalau kita awabin 20 rakaat yang moal taklim meureun. Taklim itu wajib. Kita sholat apapun harus pakai ilmu, nggak pakai ilmu percuma. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'malu mardudatul la tuqbalu. Setiap orang yang beramal, beribadah tanpa didasari ilmunya, tanpa dilandasi ilmunya, tidak paham ilmunya, a'maluhu mardudatul la tuqbalu, maka amalnya, ibadahnya mardudatun, ditolak oleh Allah, la tuqbalu, tidak akan diterima. Maka celaka, rugi, akan menyesal di akhirat orang yang rajin ibadah tapi tidak pernah mau duduk di majlis ilmu. Nanti nyesel dia kalau ibadahnya ditolak oleh Allah di hari kiamat. Mau minta tolong sama siapa? Baru di situ dia nyari kiai, nyari ajengan, nyari ulama. Bukan saatnya. Kenapa? Dulu ulama dijauhin sama kamu. Ayo kita ngaji mumpung ulama masih ada. Para jamaah, demikian taklim kita pagi hari ini. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang ikhlas dalam melaksanakan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga hati kita oleh Allah jadikan hati yang pandai bersyukur kepada Allah sehingga kita merasa kaya.
tidak pernah merasa kurang, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidup sederhana, tapi banyak bersyukur kepada Allah. Itulah orang kaya yang sebenarnya. Baik, kita tutup taklim kita pagi hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji abqatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Rabbi pampana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami. Jadikanlah kami, keluarga kami, anak cucu kami, saudara-saudara kami, keturunan kami, orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja kami berada, di mana saja mereka berada, selalu Engkau berkahi ya Allah. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami di dunia dan akhirat. Dan tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah. Dan jadikanlah hati kami hati yang selalu bersyukur kepadamu. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu. Sekecil apapun nikmat yang Engkau berikan kepada kami pandai mensyukurinya. Kami gunakan untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Dan kami tidak berani menggunakan nikmat dari-Mu untuk berbuat maksiat kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, bimbingan-Mu kepada kami agar kami dapat meraih keselamatan kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Erlan sehat? Amin.